Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Para pemirsa kuliah Ramadan sekolah IAS Al-Jannah yang dimuliakan Allah, sungguh beruntung dan berbahagia kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan satu bulan yang sangat dinanti-nantikan dan dirindukan kehadirannya. Satu bulan yang kita sangat ingin sekali bisa berjumpa kembali dengannya. Satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Bukankah di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini patut kita syukuri dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para pemirsa kuliah Ramadan sekolah IAS Al-Jannah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, Pak Zaki akan menyampaikan tentang keutamaan puasa. Di antaranya, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita simak satu hadis yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu oleh Ananda Sofi dari kelas 5 Hyperion. Silahkan Sofi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang telah dibacakan oleh Sofi tadi, kita mendapatkan informasi bahwa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kuliah Ramadan sekolah IAS Al-Jannah yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang dimaksud berpuasa karena iman? Ulama menjelaskan bahwa maksudnya ialah al-i'tiqadu bi fardhiyati shaumihi, yang artinya meyakini bahwa puasa yang dilakukan adalah merupakan satu kewajiban. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Pak Zaki mengingatkan semuanya, tentu diri Pak Zaki sendiri, bahwasanya hendaknya kita berpuasa karena kita yakin bahwa puasa ini adalah merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jangan sampai ada di antara kita yang berpuasa karena ikut-ikutan, karena gengsi, dan lain sebagainya. Kemudian, yang dimaksud dengan ihtisaban ialah talabus thawabi minallahi ta'ala, yang artinya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan ini juga Pak Zaki ingin mengingatkan semuanya, hendaknya kita berpuasa karena mengharap pahala dari Allah. Jangan sampai ada di antara kita berpuasa karena ingin dipuji temannya, dipuji gurunya, atau bahkan berpuasa karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Oleh karenanya, mari kita berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana jika seseorang
berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di kalimat berikutnya Rasulullah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, yang artinya dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh besar keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Tentu kita sadar bahwa sebagai manusia pasti kita melakukan kesalahan. Sebagai manusia tentu juga kita ingin dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah adalah dengan melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua ialah orang yang berpuasa maka akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari ibadah puasanya itu sendiri. Terkait hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yang artinya, puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari akhir kelak. Wa yaqulu siyam, ketika itu puasa akan berkata, "Ya Rabbi, wahai Allah, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat." Aku telah mencegah ia dari makan, aku telah mencegah ia dari syafaat, aku telah mencegah dia dari syahwat maksudnya. Aku telah mencegah ia dari makan, aku telah mencegah ia dari syahwat. Fasyafi'ni fi, maka perkenankan aku ya Rabb untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepadanya. Para pemirsa kuliah Ramadan sekolah IAS Al-Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita bayangkan di saat manusia ketika itu sibuk memikirkan urusannya masing-masing. Ia masih memikirkan apakah timbangan amal kebaikannya lebih banyak atau sebaliknya. Dalam surah Abasa digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi, saat itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anaknya. Maka sungguh beruntung dan berbahagia orang-orang yang pada saat panik itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari ibadah puasanya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini Pak Zaki mengingatkan diri Pak Zaki dan juga semuanya, mari kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kita berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari ibadah puasa kita. Demikianlah kuliah Ramadan yang bisa Pak Zaki sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, sementara yang salah tentu dari diri Pak Zaki sendiri. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.